السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها للتفريق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah, para hadirin hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin. Pelajaran kita pada malam hari ini masih membahas akan hal-hal yang dimakruhkan dalam kaitannya dengan al-jumu'ah, terutama dalam kaitannya dengan khutbatil jumu'ah, dua khutbah al-jumu'ah. Daripada hal-hal yang dimakruhkan bagi al-khatib, yaitu wadaquhu biyadihi darajal mimbar, dan dimakruhkan si al-khatib manakala menaiki akan tangga mimbar, dimakruhkan untuk memukulkan dengan tangannya akan apa yang dipegang daripada tongkat atau daripada saif, kemarin sudah diterangkan, yaitu apa, pedang, atau dengan kakinya, ya, waktu menaiki mimbar menghentakkan kakinya atau mengeraskan, memukulkan akan tongkat tadi itu pada setiap tangga mimbar, walaupun niatannya agar si al-hadirin, terutama yang tidur tadi itu, kembali memperhatikan akan khutbah yang akan diucapkan oleh al-khatib. Ini makruh menurut al-jumhur, ya. Dan begitu pula dimakruhkan untuk wadu'a idzan taha ilal mustarah, dimakruhkan untuk berdoa dengan mengeraskan suara, terutama manakala sudah sampai di tempat duduk, ya. Sebelum duduknya, ya, sebelum duduk, manakala menaiki akan tangga mimbar ini sampai di tempat duduknya, sebelum duduk dia berdoa keras-keras untuk supaya orang mengetahui bahwa ini atau saat ini adalah saat waktul ijabah. Ini hukumnya makruh. Dan begitu pula daripada hal-hal yang dimakruhkan, bila ada al-khatib yang setiap anak tangga berhenti untuk berdoa, ya. Ini juga daripada hal-hal yang bid'ah, ya. Serta daripada hal-hal yang dimakruhkan bagi al-khatib, wa mubalaghatul isra' fi thaniyah, di dalam khutbah yang kedua
itu mempercepat akan ritme daripada khutbahnya. Jadi bacaan khutbahnya itu lebih cepat daripada khutbah yang pertama. Ini juga hukumnya makruh. Dan termasuk hal-hal dimakruhkan bagi al-khatib wa khafdu sauti biha, ya, meringankan atau tidak mengeraskan suaranya pada khutbah yang kedua, walaupun alasannya untuk membedakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Karena dengan adanya duduk tadi itu sudah pembeda, pemisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ini jadi dimakruhkan untuk apa? Pada khutbah yang kedua membacanya dengan cepat dan juga membacanya pelan, ya, dengan suara pelan, sehingga kadang-kala tidak didengar secara jelas oleh si al-mustami'in. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan oleh Syari'ul Hakim. Serta daripada hal-hal yang dimakruhkan menurut sebagian besar daripada ulama, yaitu mengutarakan atau mengucapkan akan syair di dalam khutbatul Jumu'ah. Memang ada riwayat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengucapkan syair dalam khutbatul Jumu'ah. Namun riwayat ini katanya riwayat yang tidak kuat, ya. Dan kalaupun itu benar, ingat diamnya sahabat-sahabat dalam hal ini itu bukan menunjukkan hujjah akan bolehnya atau dianjurkan mengucapkan akan apa syair, ya, tapi ini merupakan apa pendapat daripada Sayyidina Umar. Tapi alhamdulillah dalam hal ini riwayatnya tidak kuat, ya. Dan begitu pula daripada hal-hal yang dimakruhkan dalam khutbatul Jumu'ah, bila al-khatib dalam kaitannya dengan pemimpin-pemimpin yang korup atau pemimpin-pemimpin yang tidak becus, itu mencacinya, ya, di hadapan al-mustami'in di dalam khutbatul Jumu'ah, ya, ini hukumnya makruh. Malahan seperti di awal daripada bab ini malah dianjurkan untuk kita mendoakan al-a'immah, pemimpin-pemimpin kita, yang akan diberi hidayat, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sudah diterangkan di bab sebelumnya tentang sunnah-sunnahnya khutbatul Jumu'ah, dianjurkan dengan adanya majlis yang dihadiri oleh sekian banyaknya al-hadirin, ya. Siapa tahu di antara mereka ini, ya, yang makbulud doa di sini, dengan adanya al-khatib mendoakan akan pemimpin-pemimpin kita, ini menjadikan insyaallah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bila bertepatan dengan saatul ijabah, ya. Jadi dalam hal ini malah kalau mencaci, ya, akan al-a'immah lebih-lebih melewati batas, ini malah menjadikan majelis tadi itu, ya, bukan mengarah pada tazkir, peringatan bagi al-hadirin akan misi dalam kehidupan ini, ya, yaitu misi at-taqwa benar-benar dimantapkan, malah keluar dari jalurnya. Ya, seperti yang sudah diterangkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat, hendaknya khutbahul Jumu'ah itu justru membahas khusus tentang masalah at-taqwa ini yang seyogianya diutamakan, dimantapkan. Mau tujuan daripada al-Jumu'ah tadi adalah tazkirul al-ummah, ya, bitaqwa. Ini yang harus
dimantapkan oleh setiap khatib. Ya, adapun masalah yang di luar itu hendaknya jangan dibahas, ya, politik dan lain-lainnya itu bukan pada tempatnya, ya. Sangat disayangkan, ya, bila khutbah di majelis yang begitu mulia justru membahas tentang politik, ya. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, sa'ti ala nasi zamanun takunu masajidhum farighah. Kalau tiba suatu zaman masjidnya itu takunu masajidhum farighah anil huda, jauh bahkan kosong daripada hidayat, daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala minal al-tuma'nina wal itmi'nan. Gara-gara khatibnya tadi itu tidak membahas apa yang diperintahkan oleh asy-syari' dalam kaitannya untuk menumbuh kembangkan akan keimanan, ketakwaan. Makanya al-wasiyah bittaqwa termasuk rukun. Nah, ini tujuan utama daripada khutbatul Jumu'ah. Ya, nah, begitu pula kebalikannya tadi, ya, dilarang untuk mencaci maki akan al-umara, ya, di mimbar al-Jumu'ah. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, la tushghilu qulubakum bisabbil muluk. Jangan kalian menyibukkan hati-hati kalian dengan mencaci al-muluk, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, daripada pemimpin-pemimpin kalian. Walakin taqarrabu ila Allah taala bidu'a'i lahum bi atfillahi ya'tifullahu qulubahum alaikum. Ya'tifullah bisa, ya'tifillah qulubakum juga bisa, qulubahum alaikum. La tushghilu qulubakum bisabbil muluk, walakin taqarrabu ila Allah taala bidu'ai lahum. Akan tetapi dekatkanlah diri kalian, bertakarrublah kepada Allah dengan cara berdoa atau mendoakan lahum, ya, doa lahum, ya, doa lahu, doa kebaikan, mendoakan mereka bil hidayah, dengan hidayat. Ya'tifillahu qulubahum alaikum, ya. Dengan demikian insyaallah Allah akan menjadikan hati-hati mereka itu berubah menjadi hati yang rahmah terhadap kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang harus diperhatikan oleh para al-khutbah. Kemudian al-mu'allif setelah menerangkan tentang hal-hal yang bertalian dengan al-makruhat dalam khutbatul Jum'ah, kemudian menerangkan akan apa yang tersisa daripada sunnah-sunnah yang yang seyogianya dilakukan oleh al-khutbah dalam khutbah Jum'ahnya, yaitu antara lain wa yaqra'u fil ula al-Jumu'ah wa fi tsaniyah al-munafiqin, ya, sabbih al-a'la wa fi tsaniyah al-ghasyiyah. Disunnahkan bagi al-khatib, ya, al-imam, di waktu melakukan sholat al-Jumu'ah dianjurkan untuk membaca pada rakaat pertama setelah Fatihah surat al-Jumu'ah, ya. Dan pada rakaat kedua setelahnya Al-Fatihah membaca surat al-munafiqin, ya, al-munafiqun. Ini dianjurkan. Atau kalau tidak bisa, atau membaca akan Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama setelahnya Al-Fatihah, dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua setelahnya Al-Fatihah.
Dan ini hendaknya membacanya pun setelah berhenti sekira al-ma'mumun membaca surat al-Fatihah. Ini kesunahan. Jadi jangan setelah waladhdallin amin langsung baca akan akan surat-surat tersebut, tapi hendaknya berhenti selama atau sekira makmum tadi itu usai membaca al-Fatihah. Adapun disunnahkannya akan pembacaan surat al-Jumu'ah pada rakaat pertama, ya, dan surat al-Munafikun pada rakaat kedua, ini sangat tepat dengan tujuan diadakannya al-Jumu'ah. Sebab dengan adanya pembacaan surat al-Jumu'ah, ini surat al-Jumu'ah berisikan akan hukum-hukum al-Jumu'ah, ya, kewajibannya Jumat, dan begitu pula diselingi oleh anjuran untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Sebab di dalam surat al-Jumu'ah itu berisikan wujubul Jumu'ah, ya, berisikan ahkamul Jumu'ah, dan begitu pula berisikan al-hath, anjuran alat tawakul untuk kita meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih untuk zaman sekarang banyak orang yang tidak memiliki ketawakalan, jadi mudah stres, hanya bodoh diri, ya. Dan fiha al-hath ala dzikir, di dalam suratul Jumu'ah berisikan anjuran untuk kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat untuk dibaca pada rakaat pertama. Sementara suratul Munafikin, ya, itu sebab di dalamnya berisikan akan akan tahdzir minal nifaq. Kita hendaknya menjauhkan diri daripada kemunafikan. Dan fiha alamatul al-munafikin, di dalam suratul al-munafikun terdapat tanda-tanda kemunafikan, ya, dan ini sangat erat hubungannya dengan kemantapan al-Jumu'ah. Ingat dalam hadis, orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa udzur, ini dipastikan di hatinya ada kemunafikan. Nah, dengan dibacakan akan suratul Munafikin dalam salatul Jumu'ah, ya, ini untuk supaya kita selalu menjaga diri, jangan sampai ada noda-noda an-nifaq di hati-hati kita. Sebab manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mana dirinya tidak mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut kadangkala malah mengeluarkannya dari al-Islam. Jangankan perbuatan fasik, kadangkala perbuatan yang mengeluarkan dia keluar dari Islam, dia tidak tahu. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar itu orang yang paling paling hati-hati, ya, menjaga diri daripada hal-hal yang mengarahkan pada kemunafikan, pada kefasikan. Jadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang Allah memberikan keistimewaan pada beliau untuk mudah menghafal hadis-hadis yang bertalian dengan alamatus sa'ah, alamat-alamat kiamat, dan hadis-hadis yang bertalian dengan tanda-tanda kemunafikan, alamatun nifaq. Siapa sahabat tersebut? Sahabat tersebut adalah Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Ingat ya, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Ini beliau merupakan kitab kamus tentang tentang tanda-tanda kemunafikan, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya di hatinya, jadi berupa seakan-akan kamus beliau itu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu istilahnya
1 pekan, ya, 10 hari datang ke Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Untuk apa? Untuk menanyakan pada beliau, adakah pada perangaiku, sikapku ini sikap daripada al-munafiqin. Adakah daripada perbuatanku ini yang mengarah pada perbuatan kaum munafikin? Sampai begitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan keistimewaan, ya, rahasia-rahasia tentang alamatus saah, ya, dan amaratun nifaq itu ada di hati beliau. Dimudahkan beliau untuk menghafal hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dikenal dengan sahibu asrarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pernah si Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya selagi Sayyidina Umar Ibn Khattab itu masih hidup, ya, daripada ghirahnya beliau terhadap agama, ya, dari kehati-hatian beliau di dalam menjalankan akan syariat, maka dalam hal ini sangat sulit untuk syaitan mengarahkan atau menyesatkan akan umat, ya, di saat Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ingat dalam sabda Nabi, masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah si Umar melalui suatu jalan terkecuali syaitan itu tidak berani berpapasan, berhadapan atau berjalan di satu jalan. Pasti syaitan itu kalau tahu Sayyidina Umar jalan satu jalan, pasti cari jalan lain. Saking haibahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, begitu wakaf, yaitu dalam menjalankan agama itu sangat takut. Bahkan tidak sama dengan dengan pemimpin-pemimpin kita, ya, atau dengan orang-orang yang berilmu. Ini rebutan akan pimpinan, ya, rebutan akan kedudukan. Itu Sayyidina Umar jadi khalifah itu bukan atas keinginan beliau, tidak, tapi atas keinginan daripada massa, dari rakyat. Makanya beliau manakala berkumpul dengan ashabun Nabi selalu mengatakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mau menerima akan al-khilafah ini? Aku tidak mau, berat bagiku. Itu. Dari kehati-hatian beliau sampai beliau tidak pernah tidur selama jadi khalifah. Tidurnya itu hanya duduk hafwah, duduk terus terus tertidur sambil duduk, hanya itu saja. Manakala diingatkan, ya, agar supaya tidur tidur teratur, beliau mengatakan tidak bisa. Sebab walaupun Umar di Al-Madinah, terus ada anak kambing di Irak, ya, di pinggir sungai Dajlah hilang, pasti Umar bin Khattab yang akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari rasa takutnya tadi, jadi betul-betul menjaga, ya, menjaga umat untuk jauh dari non-syayatin, daripada kesesatan. Sehingga Nabi mengatakan selagi ada Umar itu pintu neraka itu akan tertutup rapat-rapat. Tidak mudah umatku akan hanyut atau masuk neraka selagi Umar hidup, selagi Umar berada di permukaan bumi ini. Jadi Sayyidina Umar itu ibarat guful, itu gembok yang menutup akan pintu surga, pintu neraka, sehingga akan tertutup erat-erat, tidak akan terbuka selagi Sayyidina Umar jadi khalifah, selagi Sayyidina Umar hidup. Suatu saat si Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu duduk dengan beberapa sahabat. Di antara mereka ada anaknya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Lagi duduk, kemudian ada masalah begitu. Apa kata si Hudzaifah bin Yaman kepada Abdullah bin Umar? Ya bena kufli jahannam. Wahai
anaknya gemboknya neraka. Nah, ini sekilas seakan-akan ini Sayyidina Umar ini yaitu gemboknya neraka ya. Orang nggak tahu dianggap anuan buruk, padahal ini suatu suatu gambaran daripada mangkobah keutamaan Sayyidina Umar. Begitu si anak mendengar demikian, cepat-cepat datang kepada ayahnya Sayyidina Umar, mengatakan dia si Hudzaifah mengatakan bahwa aku ini anaknya gemboknya neraka. Sayyidina Umar langsung mengambil ini ridanya, lari ke Hudzaifah sambil menangis. Apa yang ada pada diriku daripada sifatul an-nifaq, kok sampai engkau mengatakan pada anakku anaknya gembok neraka? Katanya si Hudzaifah bin Yaman, bukan demikian ya Amirul Mukminin, malah ini adalah merupakan keutamaan yang disebutkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selagi Anda hidup itu pintu neraka akan tertutup rapat-rapat berkat kemantapan Anda di dalam menjalankan akan syariat, berkat keadilan Anda. Ini daripada kehebatan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini kembali pada Hudzaifah bin Yaman. Ini Sayyidina Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang menjadi barometer sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nifak, adanya sifat nifak pada seseorang atau tidak. Itu umumnya sahabat-sahabat menjadikan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman sebagai rujukan. Dalam hal ini kaitannya tadi dengan suratul munafiqin. Dalam suratul munafiqin itu banyak disebutkan akan sifat-sifat daripada nifaq, kemunafikan. Maka sangat tepat ya untuk dibaca di sholatul Jumu'ah ya. Atau membaca surat Sabbih isma rabbiyal sabbih ya. Dalam rakaat pertama atau rakaat dan dalam rakaat kedua membaca suratul Ghasyiyah. Itu pun tak lepas dari al-hikmah. Sebab di dalam surat Sabbih ya, itu berisikan akan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, berisikan akan at-taqwa. Dan begitu pula dalam suratul Ghasyiyah mengingatkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan akan kehebatan ciptaan Allah daripada manusia, daripada langit dan alam semesta ini. Ini sangat sangat tepat untuk menjadikan setiap orang yang menghadiri Jumat tadi menyadari akan akan dirinya, sehingga akan kembali ke jalur ubudiyah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada hikmah-hikmahnya. Sementara dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Ibn Rafi' ya. Qala istakhlafa Marwan Aba Hurairah 'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah. Fa shalla lana Abu Hurairah yaumal jumu'ati fa qara'a ba'dahu suratal Jumu'ah. Wa fi tsaniyah al-munafiqun. Wa qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jumu'ah. Ini dalilnya. Dan dalil bagi bacaan surat Sabbih ya dan Al-Ghasyiyah ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ini dalil daripada disunahkan al-khatib al-imam untuk membaca surat tersebut ya. Insyaallah keterangan lanjutan akan kita terangkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah.